Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Purnamawati di sini. Seperti biasa, kemarin cerita aku menggantung gitu ya, karena kondisi aku juga kemarin tuh menangis-menangis ya teman-temannya. Nggak bisa aku lanjutkan ceritanya, jadi aku lanjut lagi lah hari ini ya teman-temannya. Oh iya, terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah subscribe channel aku. Semoga kalian suka dengan curhatan aku, dengan perjalanan mu'alaf aku ini ya teman-teman. Ini bukan hanya sekedar drama ya, tapi ini adalah kisah nyata selama perjalanan hidup aku memeluk agama Islam. Semoga kalian, para mu'alaf di luar sana, bisa terinspirasi dari perjalanan hidup aku ya teman-teman. Kalau ada orang mu'alaf di luar sana mempermainkan agama yang sudah dipilihnya, janganlah kita tiru. Jadikanlah pedoman kita hal-hal yang baik. Jangan jadikan pedoman kita dari hal-hal yang buruk. Nanti kita akhirnya ke hal-hal yang buruk ya teman-teman ya. Dan kemudian juga aku di sini mu'alaf ini nggak langsung blok masuk, terus tertutup, terus ini mempelajari Islam, enggak ya. Aku kesini-sini ini 10 tahun ini terus menginjak usia aku 30 tahun, mulai aku secara pemikiran juga mulai dewasa. Secara perjalanan dan masalah yang kuhadapi membuat aku semakin dewasa ya teman-teman. Dan singkat ceritanya, setelah aku telepon kakak aku yang pertama, nelpon lah, video call lah adik aku tuh sama mama gitu kan. Tapi mama itu udah nggak konsentrasi lagi, namanya juga menahan sakit ya teman-teman. Sebentar aja dia ngomong, ya alhamdulillah bisa video call sama anaknya yang paling bungsu ya. Jadi permintaan mama itu udah kukabulkan ya teman-teman ya. Lagian juga kemarin tuh waktu aku di Medan tuh bukan cuma adikku yang bungsu, saudara-saudaraku yang lain juga yang nggak bisa langsung nengok mama gitu, aku video call. Bahkan sampai akhir mama dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pagi itu aku video call tuh kakak aku, adik-adik aku gitu kan. Cuman aku di situ nggak nelpon abang aku yang pertama karena aku udah kecapean teman-teman. Bayangkan aja selama dirawat inap, aku dengan adik aku itu cuman dapat sehari itu tidur cuma 4 jam. Bayangkan teman-teman, kadang kami ngurus apa di rumah sakit itu kita harus bawa ke lab, kita harus bawa ke sini, kita harus bawa ke situ kan. Mama itu kan dibawa di apa gitu ya teman-temannya, di tempat tidur gitu ya. Mama itu nggak bisa pakai kursi roda, bahkan duduk pun udah sempoyongan kepalanya karena mama itu tensinya rendah pada waktu itu teman-teman. Bahkan pernah kami di suatu saat itu mama itu kayak berhalusinasi ya teman-teman ya. Jadi waktu itu dia minta mandi gitu kan. Jadi aku sebagai anak tuh serba salah gitu kan. Dia minta mandi, sebenarnya dari dokter nggak boleh mama itu berjalan, bahkan duduk pun sebentar pusing kepalanya apalagi jalan. Jadi mama itu berhalusinasi gitu. Terus waktu itu diperiksa tensinya agak naik sebentar lumayan. Jadi aku tanya, mama kayak mana mak keadaan mama? Nggak pusing lagi gitu katanya gitu kan. Jadi minta mandi, dibukainya bajunya teman-teman di ruangan rawat inap ini, dibukainya panas katanya gitu. Padahal AC dingin, AC di atas kamar tuh loh teman-teman. Kami aja sama adik aku kedinginan gitu, kok mama kepanasan gitu kan. Terus ya sudahlah, pendek ceritanya aku turutin lah gitu teman-teman. Terus kami bopong lah sama adik aku nih kayak gini kan, satu kanan satu kiri bopong. Pas selangkah lagi masuk kamar mandi, mama tuh berangsur-angsur turun teman-teman, mau jatuh gitu. Maksudnya itu jatuhnya nggak blas gitu kan. Akhirnya heboh kami di rumah sakit teman-teman. Kami dimarahin sama perawatnya, kenapa diturutin bu, katanya sama kami. Aku sebagai anak serba salah gitu. Di satu sisi aku merasa mama itu merasa kami nggak sayang dengan dia nggak menurutin permintaannya. Di satu sisi aku berpikir membahayakan nyawa mama. Waktu itu mama tuh aku kira udah lewat hari keberapa gitu di rumah sakit. Matanya itu kayak orang step gitu, yang putih ini ke atas gitu. Gimana sih teman-teman? Itu aku udah jantungan, udah nangis teman-teman, nangis aku histeris nengok mama kayak gitu. Ya Allah, berikan pertolongan kepada mama aku, ya Allah, aku panggil terus nama Allah. Akhirnya orang rumah sakit
gitu bergegas ngambil tabung oksigen gitu ya, tabung oksigen. Dari situ mama itu berhalusinasi bahkan di luar nalar teman-teman. Sepanjang hidup mama itu aku nggak pernah melihat tingkah mama yang keras gitu ya teman-teman. Bahkan di akhir hayatnya kami dikerjain gitu, kami berdua dikerjain sama mama itu gitu kan. Cuman aku berdoa di situ, ya Allah, bila memang sakit mama ini meruntuhkan dosa-dosanya selama di dunia ini, ya Allah runtuhkanlah dosa mama aku ya Allah. Di situ aku betul-betul meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Di atas tempat tidur ini aku berdiri memohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah aku doakan mama terakhir kalinya teman-teman sebelum dipanggil ya. Mama itu masih hidup di situ tapi aku doakan mama di situ. Jadi singkat ceritanya, pas tuh dipasang tabung oksigen di sini ya mama tuh, dibukainya teman-teman sama mama ini. Nggak mau, rempong katanya. Mama itu sadar, kadang-kadang sadar. Tapi ininya ini udah kayak ketarik gitu teman-teman, lidahnya ini gitu kan, kayak ketarik gitu. Mama itu sempat nanya sama kami, apa sih filosofinya kalau udah kayak gini? Jadi aku nggak jelas ngomong lagi katanya. Lidah aku udah kayak nggak jelas gitu. Mak, jangan dimasukkan lidahnya, bukan aku buat-buat, kata mama memang kayak gini. Tengoklah nanti seminggu lagi aku bakalan meninggal lagi. Betul teman-teman. Itu perkataan mama yang selalu ku ingat teman-teman. Seminggu lagi aku nggak lama lagi udah mencret kayak gini. Terus aku nggak jelas ngomong. Biasanya orang tuh nggak lama lagi, kata mama. Ya Allah ya Robi, aku seperti di dunia sinetron tapi kisah nyata teman-teman. Nanti kalau orang sudah banyak tahu tentang ceritaku ini ya teman-teman, sangat merinding, sangat menguras air mata teman-teman. Selama sepanjang hidup aku nggak pernah aku menyaksikan sakaratul maut yang begitu, aku nggak ngerti gitu, ditunjukkan di depan mata aku, dicabut nyawa mama aku di depan mata aku gitu. Terus perkataan mama aku itu kayak doa, kayaknya bukan dia gitu ya teman-teman. Jadi aku di antara bingung, di dalam kebingungan aku ini kuserahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Walaupun aku berbeda agama dengan mama aku ini, Tuhan cuma satu. Kita nggak tahu doa aku yang beragama muslim ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang benar-benar ya ajaib ya. Selama 3 bulan adik aku merawat di rumah sakit, akhirnya aku yang Allah percayakan di hadapan mama mengucapkan la ilaha illallah, dan doa aku sebagai umat muslim buat seorang mama yang muslim yang terakhir kalinya. Jadi teman-teman, di sini betul-betul kusadari semenjak mama itu, ya Allah engkau baik, kenapa aku tidak pernah mencari engkau gitu ya. Jadi di sini aku mulai berangsur-angsur menyadari semua kebaikan Allah kepada aku. Bahkan sampai sekarang pun aku masih terluka ya. Betul kata Ustadz Abdul Somad, kehilangan seorang ibu itu sangatlah terluka. Konon katanya waktu yang menyembuhkan. Itu tidak betul ya teman-teman. Bahkan sampai kapanpun hati kita akan tetap terluka bahwa kehilangan seorang ibu itu memang sungguh-sungguh menyakitkan teman-teman. Kenapa aku bilang aku dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyaksikan sakaratul maut di hadapan mama gitu ya. Waktu itu kan aku udah pulang tuh pagi itu sebelum mama itu meninggal kan. Pagi itu ditanya mama, siapa kalian nanti balik ke rumah, katanya gitu, ke kos-kosan maksudnya. Biasanya aku teman-teman selama aku di Medan tuh, jadi aku masak gitu kan. Udah aku masak nanti bawa ke rumah sakit gitu ya untuk adik aku gitu ya, biar kami nggak bolak-balik, biar nggak kecapean juga ya kan. Udah gitu entah kenapa waktu itu adikku si Mona itu lagi datang bulan. Aduh kak, kayak mana nih aku lagi datang bulan katanya kan. Aku udah balik tuh pagi itu ke rumah sakit karena dengar mama itu udah
nggak sadarkan diri teman-teman. Pagi itu aku tinggal ke rumah itu, mama itu masih sadar, masih kami kasih makan sarapan banyak makanya teman-teman. Itu terakhir aku kasih makan mama waktu sadar teman-teman. Udah gitu ya teman-teman, balik aku nelpon adik aku gitu kan. Jadi kak, mama udah nggak sadar lagi katanya gitu kan. Cepat-cepat aku dari rumah nih, jam 8 aku balik langsung ke rumah sakit. Udah gitu balik aku, si adik aku bilang, aku datang bulan kak, kayak mana nih di rumah sakit ini, ada nggak pembalut yang dekat-dekat sini, tapi ini udah tembus katanya gitu kan. Maaf ya teman-teman, aku harus cerita kisah nyatanya, itu the point gitu ya ceritanya. Ya udahlah, kau balik aja, bilang kayak gitu kan. Tapi kau jangan lama-lama, mama udah kritis, bilang kayak gitu kan. Udah nggak sadarkan diri mama tuh teman-teman, udah dipasang apa gitu alat yang tit yang kayak gitu, apa sih alat apa sih itu, nggak tahu, nggak ngerti lah kan, dipasang gitu kan. Udah pulang adik aku tuh, mandilah apa gitu kan, udah sampai zuhur gitu, mama tuh masih aku kasih makan siang teman-teman. Biasanya kalau kritis tuh kan dipompa gitu apanya kan, dia kan masih cuman nggak sadar diri, tapi kan tubuhnya masih ini gitu kan. Udah nggak lama dari aku kasih makan tuh teman-teman, sakaratul maut tuh datang. Mama tuh terakhir kali tangannya tuh kayak gini teman-teman, ini kan tangannya di rumah sakit ini kayak gini dia. Aku tuh keluar cairan dari sini teman-teman, nggak ngerti sama sekali. Aku nggak pernah nengok orang sakaratul maut, nggak ngerti kan, tapi aku tetap sadar bilang la ilaha illallah gitu kan. Udah gitu aku tanya sama mama keluar cairan kak. Aku tanya sama kamar sebelah, panggil dokter katanya. Berlarilah aku teman-teman ke dokter. Dok, mama aku keluarkan cairan. Berlari dokter nih kan, berlari, dipompa jantungnya ya teman-teman, tok gitu. Tangan tadi tuh udah kayak gini tadi kan, terakhir kalinya aku tengok tuh kan, mama mengembuskan napas tuh kayak gini gitu ah. Bayangkan teman-teman, di mata aku sendiri sampai sekarang aku masih terbayang teman-teman. Ya Allah ya Rabbi, sakitnya sekarang ya Allah. Begitu dipompa jantungnya, dengan aku jantungan mendengar kata-kata dokter, aku udah seangka 100%. Mama nggak ada lagi teman-teman. Minta maaf ya bu, nyawa ibu sudah nggak ada lagi, disenter gitu kan, dikasih cahaya gitu, nggak apa gitu, nggak ada lagi. Aku langsung menangis, tapi aku nggak histeris gitu. Aku doakan mama yang terakhir kalinya. Ya Allah, walaupun aku berbeda agama dengan mama aku, ampunilah dosanya ya Allah, tempatkan dia di surgamu ya Allah. Ampuni dosanya, lapangkan sisa kuburnya ya Allah. Aku doakan kayak gitu. Kebetulan dokternya itu muslim ya teman-teman. Gak apa-apa ya dok, aku doakan mama aku, gak apa-apa bu, itu sama katanya gitu teman-teman. Terus aku telepon adik aku gitu kan, dek balik ke rumah sakit gitu kan. Kenapa kak katanya, balik, jangan panik ya, pelan-pelan jalan. Kenapa kak, dia pun udah panik gitu kan, lari cepat dia, karena dekat juga ya ke rumah sakit kami ngambil kontrakan ini ya teman-teman. Balik dia, terus tuh dia udah masuk, tengok aku udah nangis gitu kan, mama udah nggak ada lagi deh, nangis dia. Ya Allah ya Robi. Apa dibilang adik aku, kenapa mama nggak tunggu aku yang merawat mama selama 3 bulan ini, berjuang sendirian aku ke rumah sakit. Kenapa mama nggak tunggu aku juga menangis, aku sedih. Mohon dek, ini sudah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, mama akan dicabut nyawanya di hadapan aku. Mungkin kalau kau nanti yang di sini kau bingung gitu, dia masih gadis gitu, gak ngerti gitu kan, kau bingung kayak mana nuntun orang yang meninggal tuh, bilang kayak gitu kan. Semua sudah ditakdirkan. Nangis dia histeris gitu kan. Udahlah, jangan dinangisi mama, mungkin sudah ini, berbagaimanapun sudah kita lakukan yang terbaik, gak usah kita ini ya. Jadi sudahlah, mulailah di situ aku telepon kakak aku, telepon saudara, telepon ini, karena aku ada di situ kakak yang paling tua ya teman-teman. Dan singkat ceritanya, selama aku mualaf kan belum pernah pulang kampung nih ya teman-teman ya, karena lain hal lah cerita, nanti aku cerita ya teman-teman ya, bukan karena hambatan apa-apa, adalah cerita di balik layar semuanya teman-teman. Nanti aku cerita ya di episode selanjutnya, kenapa aku selama mualaf nih belum pernah bawa suamiku dan anak-anakku ke kampung ya teman-teman ya. Nanti juga aku ceritakan ya, sabar ya teman-teman ya, biar nanti ceritanya nggak melebar kemana-mana gitu ya. Udah gitu, walaupun aku nggak pernah pulang kampung, aku harus perjuangkan mama aku sampai akhir hayat gitu.
Kenapa teman-teman? Karena selama ini aku mualaf dan aku waktu pertama kali mengabarkan ke mama aku bakalan masuk muslim. Mama aku itu adalah orang yang paling keras tidak menerima aku teman-teman. Itu dia makanya Allah tunjukkan kepada aku bahwa inilah anakmu tidak salah jalan, bahwa dia benar-benarlah memilih jalan Allah. Mungkin itu ya rencana Allah kepada aku gitu. Ya tebuslah dosamu, tebuslah kesalahanmu kepada ibumu, rawatlah dia selama engkau bisa gitu kan. Jadi aku sadari, oh iya mungkin inilah saatnya aku untuk menebus kesalahan aku, kehilapan aku udah membuat mama aku sakit hati selama ini. Jadi mama itu sebenarnya sebelum meninggal teman-teman pernah diucapkannya kayak gini sama aku. Jadi dibilangnya, lihat aja lah kakakmu si Purnama gitu, baik-baik aja kok rumah tangganya walaupun dia Islam. Jadi dia nggak salah jalan. Waktu aku pulang bulan 11 itu terdengar dibilang ke telinga aku. Jadi mama aku itu melihat perjalanan rumah tangga aku itu sama suamiku itu baik-baik aja, nggak pernah didengarnya yang aneh-aneh. Dan juga dia nengok menantunya suamiku itu bukan orang yang jahat. Jadi dia menerima aku apa adanya teman-teman. Itulah teman-teman ceritanya sampai mama meninggal di rumah sakit. Nanti di episode selanjutnya aku ceritakan hal-hal apa, bulian apa yang ku dapatkan dari orang-orang kampung aku dan keluarga aku sendiri teman-teman. Ditunggu ya episode selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe channel aku, bagikan ya teman-teman ya. Siapa tahu nanti sampai cerita aku ini kepada orang-orang yang mualaf di luar sana.